Tentang sampah yang ada di kos ini. Sebagai anak kos, apa yang Mbak lakukan dengan sampah-sampah yang ada di kos ini? Ya, yang saya lakukan dengan sampah yang ada di kos ini, terutama saya akan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di kos ini, dan sampah yang kering akan saya bakar di depan kos, sedangkan sampah yang basah akan saya taruh ke depan dan akan diambil oleh petugas sampah. Baik, kira-kira apa saja contoh sampah kering dan basah yang ada di kos ini? Kalau sampah yang kering itu seperti kertas-kertas buku, plastik, dan kemasan-kemasan. Sedangkan kalau sampah yang basah itu seperti sisa-sisa makanan. Terus menurut Mbak bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan benar? Kalau menurut saya pengelolaan sampah yang benar itu seperti ya memisahkan sampah yang basah dan yang kering. Yang angkat truk itu sudah standby. Di pagi itu truk sudah sampai sana. Nanti ada gerobak dari tiap-tiap RT itu yang membawa ke depo. Nanti depo nanti sampah itu dimasukkan dalam truk. Nanti sudah penuh truknya baru dibawa ke TPA. Nah, kalau dia di depo itu dia tidak dipilah sih sementara ini, dia dalam proses aja. Tapi ada sebagian ada sampah yang sudah dipilah. Contohnya itu ada di KSM Kampung 6 itu ya. Nah itu dia ada pemilahannya. Jadi sebagian itu ada sampah yang dipilahnya, sebagian dibuang ke depo juga. Yang dipilah ini dikelola lagi? Iya, dia macam ada bisa bikin batako, sorry. Shopping block. Betul, paving block gitu dia bikin itu. Itu ada di Kampung 6 itu kalau tidak salah, Kampung 6, posisinya di Kampung 6 ya. Kampung 6. Karena itu ada dibantu dengan Pertamina. Nah, dia ada juga bikin dari minyak jelantah bisa jadi solar. Yang kan kami kemarin ada dengar tuh juga dikabari kalau bakalan ada PLTS nih Pak, pembangkit listrik yang dari sampah tuh Pak. Oh mohon maaf, itu kayaknya nggak jadi. Itu rencana ada perusahaan Cina dia mau mengelola sampah ini. Dia posisinya tadi ada di daerah apa yang di sana nih, cuman sampai sekarang pun perusahaan itu tidak ada yang untuk mengelola. Ada rencana untuk menambah tenaga listrik untuk diterapkan. Kendalanya tuh Nggak tahu. Oh jadi Kita bukan teknisnya, bukan kita. Oh. Itu ke pemerintah dia. Beda lagi ya Pak? Kalau kita kan sudah siapkan ini, nanti kan dari sananya yang mengelolanya. Terus Pak, kalau boleh tahu kira-kira sampah yang masuk ke sini tuh Pak, itu per berapa hari atau setiap hari Pak? Setiap hari. Jadi ngambilnya itu pagi dan ada yang siang. Ada macam depo cuma satu kali aja ngambil, tapi ada depo yang pagi sama siang. Berarti kalau yang sudah standby di sini sampahnya ini berarti dia ngambil cuma pagi aja. Ada depo lagi yang siang. Contohnya macam di Lingkas Ujung tuh ambil pagi sama siang. Di situ kalau di Kampung Baru itu Kamar Dalam itu dia ngambil siang aja. Yang di Kamar Kondi Dalam dekat SD 035 itu ngambilnya siang aja. Kalau yang diambil siang nih dia sampahnya berapa hari? Sama enggak? Sama. Ya, dia ngambil di pagi. Karena ada sebagian RT yang ngambilnya tuh siang sore di siang hari dia ngambil, enggak di pagi. Jadi cuma satu kali aja ngambilan sampah. Ya, satu kali aja. Kalau boleh tahu ini sampah-sampah yang ditumpuk ini kan sekarang cuma ditumpuk. Itu tuh tidak ada program lain kah untuk mengurangi sampah ini atau bagaimana gitu? Sekarang ini pemerintah sudah membuat TPA barunya itu di Kota Kerikil.
ya itu juga masuk. Kita yang dari Cihandak sini yang kita kiri ke Juata, kita lurus. Oh iya ada. Nah itu sampai di pertengahan dia itu ada sampah kita, TPA baru kita di situ. Kita tinggal mungkin insya Allah tahun ini juga kita harus pindah dari sini ke Juata gitu ya. Jadi bakalan dipindahin aja nih. Pasti nggak ada nama TPA ini menumpukan sampah, tidak ada. Dia harus, karena sekeliling ini tanahnya masyarakat. Kan sampahnya Overload sudah ini. pindahin aja nih nanti sementara kan Pak, pas dipindahin ke sana. Nanti tuh pemerintah ada kasih solusi nggak sih buat mengelola sampah untuk menjadi barang yang lebih berguna, jadi nggak ditumpuk aja gitu Pak? Sebetulnya sih begitu, karena kita ada program yang TPS 3R. Nah itu nanti yang lolos ke bidang ke kantor bawah. Kalau kita sini cuma mungkin pupuk aja di situ. Oh ada pupuk. Ya ada pupuk. Nah itu kita pupuk. Tapi kalau yang program yang TPS 3R itu yang dari programnya Pak Wali Kota itu nama TPS 3R itu mengelola. Nah, dia dari sampah organik, non-organik, B3 apa itu nanti dipisah. Bisa. Ya. Itu lagi programnya Pak Wali Kota sih gitu. Pertama pengolahan dari pemulung, terus yang kedua dari kita sendiri itu ada pengolahan yang sampah organik. Jadi kan yang sampah masuk sini kan ada dua garis besarnya, organik dan organik. Jadi organik itu yang bisa terurai, kan organik yang bisa terurai kayak plastik, apalah plastik dan sejenisnya. Kalau yang organik itu yang bisa terurai kayak makan, sisa makanan, daun apa semua. Nah yang organik ini sebagian kita olah jadi pupuk kompos. Nah ini kayak yang di bangunan di samping ini itu rumah kompos kita. Jadi kita sih langsung ambil dari pasar, besar sisa sayur, sisa apa semua, sisa makanan dibawa ke sini untuk diolah di kalau yang dari transfer depo itu kan dari tadi dari rumah transfer depo ke bawah ke ini, nanti yang dipilah sama pemulung, jadi jadikan pakan ternak, ada yang plastiknya dijual segala macam, kardusnya dijual, pokoknya yang sebagaimana pemulung pada umumnya lah. Nah kalau untuk di TPA-nya sendiri setelah apa yang ini yang idealnya ya, kita sekarang nggak bisa bicara itu karena kita sekarang overload sudah kita punya, kan mungkin tahun depan kita akan singgah ke TPA baru karena sudah overload. Jadi idealnya itu sampai yang sudah dipilah semua itu yang berupa residu yang sudah tidak ada yang bisa dimanfaatkan lagi, nah itu yang ditimbun, dimasukkan namanya ke landfill kayak hamparan hamparan bidang tanah yang dipersiapkan untuk penimbunan sampah residu, sampah sisa yang sudah dipilah segala macam. Kira-kira Pak, TPA ini udah berapa lama berdiri? Mungkin 2000 ya mau 20-an tahun. Ya dulu kan dia pindah-pindah nih. Kalau saya sedang ceritanya, saya kan baru 15-an tahun lah di sini. Sebelumnya itu kan di depan sana di SPN. Terus pindah ke sini. Ini yang kita yang di atas di bawah kantor ini sampah, tumpukan sampahnya, makanya dulu belum stabil anunya sampahnya, terus ada bangunan terus, jadi sampahnya nyusul, jadi akhirnya tanahnya tidak stabil kan. Jadi ini ada retak-retak. Jadi nanti kalau sudah pindah ke TPA baru, kira-kira TPA ini masih berdiri lagi atau nanti ditutup? Ya, jelas pasti ditutup. Nah, nanti kita ada istilahnya itu rehabilitasi ya, atau penutupan lah TP. Jadi TP nanti dikondisikan seperti apa, bisa mungkin dijadikan hutan kota, taman kota, itu bisa seperti itu. Tapi itu memang harus butuh waktu dan butuh penanganan sendiri. Kira-kira Pak ada solusi nggak supaya sampah-sampah yang bertumpuk di sini
berkurang gitu Pak? Ya itu kan makanya ya salah satu yang dijalankan pemerintah kota itu kan pemilahan sampah di sumbernya. Jadi diharapkan itu setiap rumah itu bisa di rumah itu sudah bisa memilah-milah sampah yang bisa dimanfaatin apa segala macam ini. Nah kalau tidak sempat di rumah misalnya di transfer depo itu biasanya dipilah sama pertama jadi ada yang petugasnya ada juga dipilah sama pekerja-pekerja kami yang bagian pengangkutan untuk dipilah yang plastik dikumpulin apa segala macam sisa makanan dikumpulin. Jadi sebenarnya sampai di situ memang betul-betul sudah residu jadi dibuang. Jadi di sini pun dipilah lagi di sini yang bisa diambil masih diambil lagi. Jadi memang yang ditimbun itu didorong sama beras itu yang memang sudah bisa dimanfaatkan untuk sampah. Dalam perharinya tuh Pak, kalau boleh tahu berapa berat sampah yang masuk? Kalau yang masuk ke ini rata-rata tiap hari kita itu 150 ton. 150. Nanti kita kasih datanya, tinggalin aja nomornya satu orang, nanti kita kirim datanya dari tahun ke tahun ini ada dengan sampah dari tahun ke tahun. Jadi itu kan teorinya itu kan setiap pertambahan tahun bertambah penduduk, otomatis bertambah penduduk bertambah juga sampah yang dihasilkan. Setiap orang itu diperkirakan itu masih kurang lebih 2 liter sampah per hari. Jadi semakin tambah penduduk, apalagi kita tarakannya kota transit, kota biasa, orang berkunjung di sini ya pasti buang sampah segala macam. Setiap tahun sampah di Kota Tarakan itu meningkat.